Hai, selamat datang di channel Bunda Ririn. Jangan lupa tonton videonya, like, subscribe, dan komen. Selamat menonton. Anak-anak, sebentar lagi kalian akan diperlihatkan beberapa burung oleh Bapak Ikrom. Nah, anak-anak nanti kalau bapaknya sedang berbicara semuanya diam, tidak boleh ribut, tidak boleh ramai mendengarkan Bapak Ikrom ya. Semuanya anak-anak ingat, di sini nanti kalian semuanya harus bersikap sopan. Apa nak? Sopan ya. Ingat anak-anak, kita bertamu ya ke rumah Bapak Ikrom atau di rumah burung Bali Jaya Lestari. Nanti anak-anak semuanya harus bersikap sopan. Anak-anak tidak boleh ganggu burungnya, tidak boleh apa lagi nak, memetik-metik tanaman yang ada di sekitar ya. Di rumah burung Bali Jaya Lestari. Bali Jaya Lestari ini adalah nama sebuah kelompoknya. Jadi di Gilimanuk ini ada namanya kelompok penangkaran burung jalak Bali. Nah, burung jalak Bali ini sebenarnya sekarang berubah nama untuk di Bali. Namanya adalah curik Bali. Jadi apa Nana? Jadi namanya sekarang curik Bali. Burung curik Bali ini adalah dilindungi. Jadi ini tergolong satwa langka. Satu-satunya yang ada di dunia ini ada di Pulau Bali. Nah, di Pulau Bali ini tepatnya ada di Taman Nasional Bali Barat itu mulai dari Karangsewu, kemudian di Teluk Gilimanuk, kemudian di TNB Taman Nasional di Pulau Jangan itu masuk kawasan Taman Nasional Bali Barat. Kemudian burung curi Bali ini betul-betul dilindungi. Siapapun yang memiliki atau memelihara curik Bali ini, kalau tidak punya izinnya, tidak punya sertifikatnya, pasti akan masuk ke jalur hukum, bisa penjara anak. Kalau memelihara curik Bali ini tidak punya suratnya. Jadi di kelompok kami sudah ada izin penangkaran curik Bali yang dikeluarkan BKSDA Denpasar. Tetapi kami tidak bisa menjual karena surat edarnya, surat untuk menjualnya masih dalam proses, jadi masih diurus. Kemudian mengenai curik Bali ini anak-anak, tahu nggak anak-anak ini mana pejantannya dan mana yang betina? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi curik Bali ini pejantan dan betinanya adalah ciri-cirinya kalau yang pejantan berkuncir panjang. Berkuncir panjang bisa melebihi kepak sayapnya. Kemudian yang betina itu pendek, jadi lebih pendek dia, kuncirnya, ada kuncirnya gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua, andaikan tahu di penangkaran, itu yang pejantan rajin mandi. Nah, siapa yang rajin mandi di sini? Ya, satu hari minimal 2 kali mandinya.
Kemudian yang betina itu mandinya jarang-jarang. Tapi pejantannya kalau sudah jodoh, cinta betul dengan yang betina walaupun jarang mandi. Itu ya. Itu untuk ciri-ciri betina dan pejantannya. Kemudian kapan mulai bisa bertelur burung turi Bali ini? Burung turi Bali ini bisa bertelur minimal dia berumur 1 tahun minimal, bisa lebih. Kemudian masa bertelurnya itu 14 hari sudah menetas. Telurnya biasanya itu kurang lebih minimal 2, bisa 3, bisa 4, dan itu tidak bisa juga menetas semua, atau bisa juga menetas semua, tetapi biasa kali 1 tahun burung jalak Bali ini bisa produksi bertelur, menetas berapa kali? Bisa bertelur atau berproduksi dalam 1 tahun kalau berproduksi 6 kali. Jadi banyak dia. Tetapi itu sampai 2-3 tahun produksi. Kemudian setelah 2-3 tahun dia produksi, burung turi Bali ini beristirahat. Nah, dalam proses langka di situ memang langka karena ada pejantan yang membunuh daripada anaknya sendiri. Anak-anak tahu nggak berapa juga? Jadi itulah apa namanya tentang cerita tentang jurit Bali. Kira-kira dengan yang kami sampaikan ini ada yang kurang atau ada pertanyaan dari anak-anak atau bunda-bunda, monggo kami persilakan. Kira-kira tadi sudah kita jelaskan, anak-anak tadi sudah kita jelaskan. Jurit Bali ini bertelur minimal 2, maksimal 4, tetapi dari 2 sampai 4 ini belum tentu bisa menetas semuanya. Belum tentu menetas semuanya. Kemudian jurit Bali ini kenapa dia rajin mandi? Mungkin banyak kutub-kutub karena jurit Bali ini tergolong walaupun dia rajin mandi, kotorannya banyak. Jadi setiap hari tempat ininya kita buang setiap pagi. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ya. Seandainya nih Pak ya, boleh nggak nih Pak pulang? Yang kedua Pak, seandainya ada orang yang mengambil itu, kita dimakan. Ya. Jangankan burung yang disampaikan yang di alam ya. Jangankan burung yang sakit, burung yang mati pun kita nggak boleh pegang. Mendingan kita lapor ke pihak Taman Nasional. Dan begitu pula ada yang burung yang sakit, burung apa lagi tadi pertanyaannya? Oh ya, itu bisa disampaikan ke pihak Taman Nasional. Yang ada di kawasan itu sudah punya ciri apa ya, semacam tanda. Jadi yang di kawasan Taman Nasional ini mudah melacaknya. Bahkan yang masuk ke kampung, pihak petugas BNPB itu tahu. Jadi kemana burung ini lari, kemana burung. Karena apa? Pertama, burung itu membawa tanda. Kedua, setiap pagi dan sore pihak kawasan petugas BNPB itu memantau. Karena saya sendiri pernah diajak memantau dari Gilimanuk sampai ke Pelatakan, kemudian sampai ke Jarakan beberapa bulan. Jadi kita pantau burung keluar dari sarangnya, kemudian burung kembali ke sarangnya kita pantau. Kemudian kita catat jumlahnya berapa. Andai kan ada yang kurang, burung itu pertama mungkin dia dimakan predator sakit, kemudian dia dilarang itu. Dan undang daripada orang yang mengambil daripada jurit Bali ini. Apa saja yang ada selain peternakan atau penangkaran burung di sini Pak? Ya, terima kasih. Di rumah burung jurit Bali ini, di rumah burung Bali Jaya Lestari ini sebenarnya 2-3 tahun yang lalu kami sudah menyiapkan tanaman toga. Tanaman toga itu namanya tanaman obat keluarga. Jadi jumlah keseluruhan pada saat itu 127 jenis tanaman obat keluarga, termasuk kunyit, jahe, kencur, serai, dan banyak lagi. Seiring waktu, karena
Untuk karena proses penataan ini sekarang berkurang. Dari tanaman-tanaman obat itu semuanya saya coba, yang kita nyobanya tidak seharusnya menggunakan laboratorium. Coba apa nama burung yang kita lihat ini? Bali, hebat. Tepuk tangan. Nah, curi Bali ini ada yang betina dan ada yang jantan. Coba. Bisa menyebutkan ciri-ciri dari burung betina dan burung jantan. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Ayo Tristan maju. Tristan maju. Tristan maju. Nah. Cirinya burung curi Bali yang betina dan jantan apa saja? Adit, sebutkan ciri-cirinya burung mana yang betina dan mana yang jantan. Yang jantan rambutnya panjang atau kuncirnya panjang. Kita tanya dulu sama Bapak Ikram, betul Pak? Nanti dapat hadiah buah murbel. Ya. Jadi ciri-cirinya burung yang jantan rambutnya panjang atau kuncirnya. Katanya Bapak tadi kuncirnya panjang ya. Tepuk tangan dulu untuk Adin. Nah, sekarang Bunda mau tanya, apa saja makanannya selain buah-buahan? Selain buah, selain makan buah-buahan, burungnya juga makan apa nak? Apel. Selain buah-buahan. Apa? Tidak. Serangga. Coba siapa tahu contohnya serangga apa saja? Jangkrik ya. Banyak sekali serangga. Selain jangkrik apa lagi? Tadi sudah disampaikan oleh bapaknya. Apa? Gendis? Lalat? Ulat?
Nah, anak-anak di sini banyak tanaman obat. Dulu jumlahnya banyak, ini penuh nih dulu sampai nggak bisa lewat. Nah, karena banyak tamu-tamu, akhirnya tanaman obat ini kita kurangi, tetapi kita bentuk dalam sebuah bahan baku kayak kunyit, kunyit temulawak dan sebagainya. Ini yang sisa-sisanya. Ini buah delima merah. Buah delima merah ini juga obat. Giginya dan kulitnya bisa untuk kanker. Nah, ini yang kita tahu yang di sini. Nanti akan berbeda. Satu pohon ini sebenarnya 2 pohon. Kemudian ada buah mulberry. Nah, bahasa Jawanya kesaran. Mulberry ini sebenarnya untuk kesehatan paling utama kesehatan mata. Tetapi bisa. Ini daunnya buat teh. Ya, teh daun mulberry dia tergolong masuk teh hijau dia. Ya, saya sudah nyoba. Kemudian mulberry bisa kita selain kita makan begini, makan buahnya, bisa kita buat selai, kita buat jus. Yang kita lakukan jus, selai dan fermentasi. Jadi sudah saya fermentasi di depan sana. Ini daripada berjadwal kita manfaatkan. Jadi saya memanfaatkan buah-buahan yang ada di halaman rumah. Ini bisa dinikmati. Selain dinikmati anak-anak, jangan beruntung ya. Yang hitamnya warna hitam. Langsung dimakan buat bisa Pak? Boleh. Oh iya. Warna hitam. Gimana rasanya? Kasih tahu ke Bunda. Ayo kasih tahu ya. Rasanya kayak apa? Coba Din. Manis. Dindun. Yang manis. Yang masih ini asam ya. Silakan diambil. Yang hitam dok. Gimana Des? Manis mana? Alfa. Manis. Ya. Mana punya Gimana Alfa? rasanya? Ambil lo Bunda. Ambil lo Bunda. Hah? Itu tuh hitam tuh. Tanaman yang kalau di Jawa namanya cabai Jawa, kalau di Bali namanya cabai bun. Ya, ini cabai puyang ya. Oh iya betul. Sebenarnya ini selain untuk rempah-rempah untuk masak, untuk untuk obat juga. Jadi setiap orang Jawa yang bikin jamu selalu ada cabai ini. Rasanya pedas. Rasanya pedas ya. Betul. Jadi bisa kita suguhkan dalam bentuk segar dan bisa kita keringkan. Tadi yang hibrida, makanya buahnya ada hibrida. Ini cabai. Iya, biasanya untuk menghilangkan aroma anis. Ini untuk mengeluarkan aroma rempahnya. Jadi jahe dan sebagainya ini. Kalau di Bali kan bolong, cara pakai ini. Gula merah. Ya, dan di Bali juga. Kalau di Bali ini salah satu bahan untuk biasanya bikin bakar-bakaran. Dan daunnya pun bisa dipakai bumbu juga. Ya. Daunnya nggak bermanfaat ya Pak? Iya, daunnya bermanfaat. Saya tahunya kalau di Jawa kan dikeringkan dia aja. Dikeringkan, Iya, dikeringkan. Ini untuk tanaman apa lagi? Cai. Cai. Pengembangannya dari biji itu, bisa dari anakan, dari biji juga. Oh, dari biji. Ya. Bijinya yang ini? Ya, tapi belum tua. Misalnya kering, coklat. Ini pucai. Ya. Obat batuk juga. Sebenarnya kan tanaman orang zaman dulu. Itu juga ini. Ini buahnya. Ini sebenarnya manis, berlendir manis. Ini kalau yang pernah tinggal Jawa kita tahu. Ini enak ya. Ini mau begitu. Ini bisa ditanam. Mana bijinya? Oh, Ini kalau zaman kita kecil. Iya, zaman kita kecil pakai apa? Mengkilatkan susu. Ini bermanfaat. Obat batuk. Iya. Kita akan manis sekali kan? Rasanya kayak jeruk. Dan beruntung buahnya masih ada. Oh ya? Apa sama? Nah ini ya, siram Bapak. Ya, ini siram Bapak.
asinan tau? Mana? Gini. Oh asam gini gitu. Ini rasanya ada manis, ada oh ini gimana? Asam. Jadi di saat saya kehabisan asam di sana daun ini ada. Oh daunnya bisa guys? Pakai juga. Jamu-jamu orang Jawa iya, jamu asam. Ya sinom itu ya. Ya kalau saya pakai asamnya. Nah fungsi daripada ini selain untuk apa namanya? Tambah energi rasa daripada minuman. Itu sebenarnya banyak mengurangi bisa mengurangi rasa sakitnya daripada alkohol. Kemudian mengentalkan tadi. Kalau pakai serunduk ini, dia tambah bening. Ya, bening jangan. Airnya jangan bening. Ya, kalau pakai rendah, warnanya bagus. Ini hasil daripada kami dari udara luar nggak masuk karena tertahan oleh air. Fermentasi dari buah materi ini kalau hanya umurnya 1 minggu ya soalnya mereka kalau dia berumur lebih dari 1 bulan aku tidak berfermentasi jadi tidak menggunakan namanya masih berfungsi karena buah mulberry itu kan multivitamin C, jadi vitamin C-nya tinggi. Ini asli warnanya, kemudian yang saya campur dengan bunga telang ada, ini saya campur dengan bunga telang. Kemudian yang ini adalah fermentasi dari buah belimbing. Dari buah belimbing kita fermentasi, kemudian kita campur dengan bunga telang. Dulu warnanya ungunya ungu pekat, tapi lambat karena usia yang sudah kurang lebih 3 bulan, warnanya berkurang. Jadi murni daripada tanaman herbal yang ada di halaman ini. Nah, ini juga hasil daripada buah mulberry yang di belakang kita buat selai. Ini selai daripada buah mulberry. Yang ingin mencicipi monggo. Ini kita masukkan lista karena tidak pakai bahan pengawet. Ini kalau dibiarkan 1 minggu misalnya, hanya kita masukkan dalam. Kita mencicipi selai yang terbuat dari buah pohon ini namanya gimana rasanya? Rasa apa? Rasa manis, bayar, lumayan. Saya bunces. Ini deh, ada bunda, enak. Yang green itu apa? Terima kasih sudah menonton video ini. Like dan subscribe dan komen. Share ke teman-teman kalian. Jangan lupa ya.